Prabu Harjuna Sosrobahu, Padepokan Arga Sekar. Pagi baru terang tangah. Resi Swandagni telah mengajak kedua putranya untuk pergi ke sebuah lembah di tepi sungai yang sepi. Mereka berdua membawa berbagai macam senjata untuk berlatih. Senjata-senjata tersebut adalah keris, pedang, tombak, trisula, gada, cambuk, dan gandewa, serta anak panahnya. Tempat di tepian sungai itu sudah terbiasa untuk latihan mereka berdua bersama sang ayah. Tempat yang sepi, kecil kemungkinan seseorang sampai di tempat itu, karena tempat itu dikelilingi oleh hutan yang lebat. Ketika matahari sepenggalah, mereka telah sampai di tempat itu. Setelah pemanasan beberapa saat, kedua putranya diminta oleh Resi Swandagni untuk berlatih berkelahi dengan tangan kosong. Seperti latihan-latihan sebelumnya, keduanya kemudian berkelahi tanpa senjata. Mula-mula dengan gerakan lambat, namun lambat laun mereka meningkatkan kecepatannya. Mereka saling serang dan saling menghindar, dan kadang saling menangkis serangan. Gerakan keduanya semakin lama semakin cepat. Bahkan seolah hanya terlihat seperti dua bayangan yang saling berputaran, dan kadang keduanya melenting tinggi seakan bertempur di udara. Resi Swandagni merasa puas menyaksikan kedua putranya yang telah menguasai perkelahian dengan tangan kosong. Ia yakin dengan kemampuan keduanya akan sulit dikalahkan oleh para pendekar seusianya, bahkan oleh pendekar yang lebih tua sekalipun. Itu bukan sikap takabur, namun berdasarkan pengalaman Resi Swandagni yang di masa mudanya gemar berkelana dan sering bertemu dengan para pendekar. Ia telah banyak berpengalaman bertempur dengan para pendekar, baik dari golongan hitam maupun putih. Dan kedua putranya itu telah melampaui tingkatan lawan-lawan yang pernah ia temui. Cukup. Resi Swandagni menghentikan perkelahian kedua putranya. Kau hebat, Adi, puji Bambang Sumantri sambil tersenyum puas. Kang Hantri, juga hebat, saut Bambang Sukrosono yang cedal dan sengau. Resi Swandagni tersenyum menyaksikan kedua putranya yang rukun dan saling menghargai. Keduanya pun diberi kesempatan untuk minum di belik di tepi sungai itu yang airnya jernih alami. Setelah beristirahat sejenak, Resi Swandagni meminta keduanya untuk bertempur dengan senjata keris. Senjata yang sering dijumpai dalam pengembaraannya dahulu. Namun, Resi Swandagni tidak khawatir bahwa keduanya akan terluka, karena telah dibekali dengan ilmu kebal. Karena keris itu hanyalah keris biasa, bukan sebuah pusaka yang bertuah. Namun demikian, dalam latihan tersebut, keduanya harus menghindari jangan sampai tersentuh oleh keris lawan. Perkelahian pun segera dimulai. Hati-hati, Hakang, kata Bambang Sukrosono. Ayo Adi, sentuhlah kulitku. Jika mampu, nanti pulangnya aku gendong.
tantang Bambang Sumantri setengah bergurau. "Waik, Hakang," sahut Bambang Sukrosono. Berkata demikian, Bambang Sukrosono langsung menyerang kakaknya dengan keris yang terhunus. Namun Bambang Sumantri tidak lengah. Dihindarinya ayunan keris itu dengan ringannya. Tetapi Bambang Sukrosono terus memburu kakaknya. Perkelahian dengan senjata keris pun berlangsung seru. Kadang terdengar dentingan keris yang beradu dan menimbulkan percikan api. Namun keduanya belum bisa saling menyentuh. Mereka pun kadang berloncatan di atas batu-batu kali yang licin. Namun mereka tak pernah terpleset oleh licinnya batu yang berlumut. Seandainya ada orang biasa yang menyaksikan perkelahian keduanya, pasti akan terkagum-kagum, atau bahkan tak bisa melihat pergerakan mereka karena begitu cepatnya. Bahkan orang-orang berilmu pun akan berdecak kagum. Namun Resi Swandagni bisa mengikuti dengan seksama setiap gerakan dari kedua putranya tersebut. Ia bangga dan berbesar hati karena kedua putranya dengan tekun melaksanakan ajarannya, seperti yang sering ia sampaikan